Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Bagi teman-teman yang juga menonton, kali ini di podcast saya mengundang narasumber yang sangat keren banget, yaitu beliau adalah seorang guru. Eh, eh, kita tidak akan berlama-lama karena juga waktunya yang terbatas, jadi akan langsung masuk ke videonya aja. Oke, Ibu. Jadi yang pertama, boleh nih Ibu kenalin dulu siapa nama Ibu juga sama tempat tinggal Ibu nih. Ya, baik. Terima kasih ya, Mbak Nadia ya, atas waktunya di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Aprilia Rahma. Biasanya kalau di sekolah saya dipanggil karena sekolah saya berbasis Islami ya, jadi Oh, saya dipanggil Ustazah Eka. Nah, oh. kemudian saya ini mengajar di MA ya, tingkatan SMA mata pelajaran kimia. Oh, jadi ini Ibu eh, mengajarnya di MA ya, maksudnya bukan sekolah dasar ya Ibu? Iya, Oke. betul. Ya, di Nah, Ibu MA kalau Alam Al-Ida. Oke. Nah, kalau di situ ya Ibu, metode apa sih yang Ibu gunain buat mengajar ke anak didik Ibu? Ya, untuk metode sendiri, karena kan murid-murid di sini itu kurikulumnya agak sedikit berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah SMA biasa ya. Jadi untuk di sini metode yang saya ajarkan adalah metode PBL ya. Kemudian diskusi dan latihan soal seperti itu. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Nah, jadi guru ini hanya sebagai fasilitator ya yang mengawasi siswa dalam pembelajaran dan Oh, menyiapkan media-medianya seperti itu. oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Bu mengajar di situ? Oh, kebetulan saya guru baru di sini ya. Oke, Kalau keren masalah banget nih. bulan dari bulan Juli, berarti sampai sekarang berapa bulan, Mbak Nadia? Eh, Sekitar Coba tiga tak tanya bulan ya balik. Ibu. Ya, Keren betul, sekali. betul Mbak Nadia. Kita 3 bulan. Oke, eh, selama mengajar di situ, pengalaman apa sih yang menurut Bu Eka paling berkesan selama 3 bulan ini? Oh, untuk pengalamannya ya, karena memang saya ini lebih ke bidang pendidikan, jadi banyak hal yang mungkin saya ambil dari situ ya. Mungkin saya bisa memahami karakteristik siswa, kemudian karena sekolah ini kan berbasis alam ya, jadi saya juga ada pengalaman baru seperti itu dari kegiatan-kegiatan alam. Nah, karena di sini ada beberapa program kerja yaitu ada AST mendaki gunung, kemudian juga ada live-in ya atau bertempat tinggal di suatu desa terpencil, kemudian ada PDL dan lain sebagainya. Jadi dari situ Bu Eka banyak pengalaman lah ya dan banyak belajarnya juga karena di lingkungan baru otomatis banyak pengalaman baru, banyak orang baru, jadi harus beradaptasi seperti itu. Banyak hal yang bisa diambil. Jadi kalau kan itu kan ini ya Bu, alam ya Bu. Jadi maksudnya Ya. diadakan berapa bulan kayak misal mendaki yang Ibu sebutkan tadi kayak mendaki gunungnya terus itu itu gimana Bu Oh, programnya? kayak Heeh. programnya. Iya. Nah, kalau pendakian itu eh 1 tahun sekali, insya Allah. 1 tahun Hmm. sekali ya, Ted, ya? Ya, 1 tahun 2 kali, 2 kali. Oh, 1 tahun dua Jadi untuk kali. pendakiannya ini 1 tahun itu 2 kali. Per jenjang itu pasti ada daki. Kemudian untuk live in itu 1 tahun sekali. Ya, itu live innya sekarang programnya 1 tahun itu 1 bulan. Selama 1 bulan live in. Nah, sekarang ini kebetulan ada live in juga. Jadi anak-anak itu yang kelas 10 dan kelas 11 itu live in di desa Tulung Agung selama Oh. 1 bulan. Jadi dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 17 Oktober. Nah, jadi sedang berjalan. Nah, untuk tujuannya sendiri di live in ini
anak-anak itu hampir sama seperti KKN, tapi kalau KKN itu kan kayak kontribusi apa yang kita berikan, ya kan? Kayak misalnya ada kenang-kenangan dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMA ini, lingkup SMA, live in ini seperti anak-anak ini masuk ke dalam aktivitas warga seperti itu. Jadi ikut berkontribusi. Akan tetapi mungkin kalau di SMA ini nggak ada kayak kenang-kenangan atau apa seperti itu tidak. Jadi kayak bagaimana sih cara hidup di desa yang terpencil dengan aktivitas seperti itu. Nah, kan pasti berbeda-beda tiap wilayah. Kalau di Krian kebanyakan mungkin pekerja ataupun petani. Jadi kan kalau kalau di sana di Tulung Agung itu kan kebanyakan nelayan. Jadi anak-anak itu mengikuti aktivitas Hmm. yang ada di sana. Ya mungkin mengikuti aktivitas misalnya menjaring dan lain sebagainya ataupun mungkin ya seperti itu. Kurang lebihnya ya. Oh iya, oke oke. Berarti menginap ya, Bu? Iya, menginap selama 1 bulan. Bu, enak sekali. Kayaknya Iya, seru, Bu. mau ikut tak? Mau kalau diajak aku mau sebenarnya. No. Ya, besok ngajar di sini aja ya. Ya, terus sekali. Ya, Terus selama mengajar di situ dengan berbagai aktivitasnya, tantangan apa yang selama Ibu temukan di situ dalam mengajar peserta didik? untuk tantangannya karena di sini itu kan sekolahnya itu ini ya apa namanya heterogen. Artinya kemampuannya itu kan berbeda-beda tiap peserta didik ya. Jadi di sini itu ada anak yang berkebutuhan khusus juga ada. Nah, jadi tantangannya itu ya eh, gimana ya? Bagaimana cara kita untuk bisa apa ya memberikan suatu pembelajaran kepada mereka yang berkemampuan secara ini berbeda. Ya, jadi ada dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyampaikannya biar semuanya itu menangkap materi dengan baik. Nah, kan karena seperti yang kita tahu kalau anak berkebutuhan khusus itu memang ada pembelajaran khusus. Akan tetapi di sini Bu Eka ini mengajarkan pembelajaran yang apa ya, yang bisa ditangkap oleh ya anak-anak yang biasa seperti itu. Paham kan ya maksud Iya. mereka? Nah, jadi eh, Jadi kita yang kemampuannya berbeda. menyesuaikan Jadi gitu ya, Bu? bagaimana caranya gitu. Ya, menyesuaikan. Jadi ya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mengikuti seperti itu. Ya itu sih tantangannya. Nah, Yang dari lainnya yang sudah secara semua aman kok. oke. Terus Dari yang Ibu sebutkan tadi, itu pasti kan ada beberapa murid yang gimana cara kita mengajarnya itu tetap mereka tuh kadang tidak nangkep gitu loh, Bu. Biasanya gitu kan dia ya, eh, kurang fokus atau memang dia dasarnya dia itu sulit fokus gitu, Bu. Nah, dengan keadaan murid yang seperti itu, bagaimana cara Bu Eka mengatasinya? oke. Terkait bagaimana cara mengatasinya yang kurang fokus ya. Iya. Karena di sini ini kan heterogen ya. Pasti eh, ada anak yang berkebutuhan khusus yang mungkin ya sering kurang fokus ya. Ataupun mungkin kalau di pembelajaran terkadang itu kayak rame sendiri gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin Bu Eka sebagai guru ini ya mendekati gitu loh, memberikan pendekatan. Mungkin kalau misalnya ke anak-anak yang biasa mereka akan melakukan pendekatan kayak pertama mungkin Bu Eka pastinya ini ya kayak bilang dulu kayak bilang kayak misalnya jangan rame gini-gini. Kedua kalinya juga Bu Eka bilang. Nah, ketiga kalinya baru nanti Bu Eka mendekati. Terus habis itu Bu Eka bertanya, kamu ini kenapa kok kurang fokus atau rame terus? Apakah kamu ada masalah atau lain sebagainya? Kalau memang dari dirinya memang ada masalah, berarti guru ini fokus untuk memecahkan masalah tersebut seperti itu. Mungkin anaknya itu apa atau apa. Kalau memang dari dirinya sendiri sudah tidak ada kemauan untuk belajar, ya sudah, silahkan meninggalkan kelas seperti itu. Nah, jadi memang kan ada beberapa kendala yang mungkin dari dirinya sendiri memang dia tidak mau pembelajaran itu, tidak mau menerima gitu loh.
Dan juga kalau misalnya memang dia rame mungkin gara-gara temannya atau mungkin kayak ya sekedar guyonan itu masih bisa ditoleransi ya kan. Karena Iya. ya kita ingatkan saja dia sudah cukup sudah apa ya sudah ini sih sudah mendengarkan sudah mencerna dengan baik. Oh berarti kalau misalnya rame sudah ditegur sama bu guru berarti harus diam gitu. Nah tapi kalau misalnya ada anak yang memang dari dirinya sudah tidak mau mengikuti pembelajaran daripada rame terus mengganggu yang lainnya, mending ya kalau misalnya tidak mau ya sudah keluar gitu. Karena memang ya kita mengajarkan kepada anak yang mau-mau saja. Kalau misalnya tidak mau, ya sudah harus gimana lagi gitu loh, Iya. ya kan? Oh iya. Nah seperti itu. Kalau di sini loh ya seperti itu. Itu fokusnya kalau misalnya hal seperti itu ya, Bu. Itu kalau Hah? guru bimbingan konseling itu juga Hmm. terjun ke situ, mboten? Kalau gimana Mbak Mbak Nadia ini soalnya apa namanya speakernya agak sedikit error ini gimana? Ini kalau misalkan hal-hal seperti itu terjadi di dalam kelas, terus apakah guru BK itu juga terjun ke dalam masalah tersebut? Oh kalau untuk BK ini ya kalau masalahnya seperti itu ya. Kalau masalahnya seperti itu, kalau ada anak yang memang dia tidak mau mengikuti pembelajaran ya, mungkin bisa terjun ya, karena memang kan masalahnya kan ada di dalam diri anak tersebut sendiri gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa kok tidak mau? Kenapa kok di kelas rame aja? Kenapa kok sama guru seperti itu? Mungkin bisa terjun ya. Kalau misalnya masih kayak sekali, ya nggak masalah ya, mungkin gurunya bisa mengatasinya. Tapi kalau misalnya sudah beberapa kali, mungkin bisa BK bisa terjun seperti itu. Oke, baik. Eh, ini nih, terus yang topik yang terakhir ini, eh, menurut Bu Eka, pesan apa yang kira-kiranya mau Bu Eka sampaikan untuk saya, seorang mahasiswa yang juga kebetulan ya, insya Allah akan menjadi calon guru juga, begitu. Ya, pesannya ya, yang pertama mungkin apa ya, tetap semangat ya, karena sebelum kita mengajar ke siswa, kita harus menyelesaikan masalah di diri kita terlebih dahulu. Ya meskipun sebesar apapun masalah kita ketika kita sudah menghadap ke murid kita harus benar-benar uh, tidak menampakkan sebuah masalah itu ya jadi di kondisi apapun kita harus bisa tetap tenang seperti itu kemudian guru ini merupakan sebuah pengabdian ya jadi uh, abdikan dirimu dengan sebaik-baik mungkin ya karena ketika kita melihat murid kita sukses suatu saat nanti kita pasti akan bangga dengan diri kita sendiri ya jadi berikan yang terbaik ya dan jangan menyesal untuk memilih sebuah profesi guru karena guru adalah profesi yang sangat mulia ya Iya. meskipun kita apa ya berbasis pengabdian tapi kita tetap harus semangat seperti itu sih. Apalagi ya sudah sepertinya pokoknya semangat. Pokoknya kalau misalnya ke murid itu kita nggak boleh menampakkan masalah kita ya. Jadi harus benar-benar kita harus membereskan diri kita sendiri sebelum kita mengajar. Kalau misalnya kita nggak mood, nanti nanti murid-murid juga ikut nggak mood, pembelajaran Iya. tidak akan tersampaikan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya Betul. kita moodnya bagus ya kan, pasti murid-murid bakalan mencerna kayak, oh ini ya seru ya gitu loh. Iya. Nah, jadi tergantung juga sama moodnya guru. Jadi nggak boleh apa namanya kita selesaikan masalah di diri kita sendiri ya. Terus kemudian ya pengabdian tadi ya, abdikan dirimu dengan sebaik-baik mungkin. Insya Allah suatu saat Allah bakal membalas dengan yang lebih baik Baik. seperti itu. Udah sih, ada yang ditanyakan lagi, Mbak Reva? Sepertinya itu tadi yang terakhir ya, Ibu. Iya. Oke, keren sekali ya teman-teman. Bagi yang melihat podcast aku kali ini, beliau ini sangat keren sekali dalam memberikan Aduh. materi maupun pesan untuk saya sendiri ya. Keren banget, Masya Allah, Paul. Ya Allah.
Baik, kalau begitu Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mohon maaf ya Ibu, mengganggu waktunya Ibu mengajar. Oh, tidak apa-apa. Sama-sama Mbak Baik, Reva. baik. Ya, Eh, akan saya tutup dulu ini Bu. Terima kasih atas kesempatan Ibu memberikan untuk saya ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.